Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Dainuri dari PBA 7A, ingin membuat video uh, untuk mata kuliah ilmu lugha nafsi sebagai tugas UAS ya. Oke, langsung saja. Dari yang pertama itu ada konsep dasar psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan bidang ilmu interdisipliner yang lahir dari penggabungan antara psikologi dan linguistik. Secara etimologis, disiplin ini berupaya memahami bagaimana proses mental manusia bekerja saat menggunakan sistem bahasa. Ilmu ini tidak hanya mengamati bentuk bahasa secara lahiriah, tetapi juga menyelidiki mekanisme internal otak yang memungkinkan seseorang menangkap simbol, mengelola makna, hingga menyusun kalimat yang kompleks. Nah, fokus kajian utama dalam konsep dasar ini meliputi mekanisme mental dan pemerolehan bahasa serta representasi bahasa di dalam memori manusia. Psikolinguistik ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana sih manusia secara biologis dan kognitif mampu menguasai bahasa dalam waktu yang relatif singkat ya, sejak masa kanak-kanak. Hal ini melibatkan penggabungan teori-teori linguistik mengenai struktur bahasa dengan prinsip-prinsip psikologi kognitif mengenai persepsi dan memori. Nah, secara historis pengembangan ilmu ini dipicu oleh kebutuhan untuk melampaui sekedar deskripsi bahasa secara struktural menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi otak. Munculnya teori linguistik generatif Noam Chomsky menjadi titik balik yang menekankan adanya potensi biologis bawaan pada manusia untuk berbahasa. Kini konsep dasar psikolinguistik telah meluas hingga mencakup neurolinguistik yang menggunakan teknologi modern untuk memetakan aktivitas saraf saat proses komunikasi berlangsung. Yang kedua itu ada tujuan dan urgensi psikolinguistik. Tujuan utama dari psikolinguistik adalah untuk menjelaskan secara ilmiah bagaimana bahasa bekerja di dalam pikiran manusia. Hal ini mencakup upaya mengungkapkan proses mental yang memungkinkan seseorang memproduksi ujaran secara lancar dan memahami pesan yang diterima secara otomatis. Dengan memahami mekanisme ini, para ilmuwan dapat mengidentifikasi bagaimana pengetahuan bahasa disimpan dalam kasus mental dan dipanggil kembali saat dibutuhkan. Selain aspek teoritis, psikolinguistik juga memiliki tujuan praktis yang sangat besar ya dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ilmu ini memberikan landasan bagi para pendidik untuk mengacu strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap pengembangan kognitif siswa. Dengan bantuan psikolinguistik, guru dapat memahami mengapa siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar dan bagaimana cara mengoptimalkan potensi kognitif mereka agar penguasaan bahasa menjadi lebih efisien. Nah, urgensi lain dari psikolinguistik ini terletak pada kontribusinya dalam bidang klinis seperti identifikasi dan penanganan gangguan berbahasa. Dengan memahami standar normal pemrosesan bahasa di otak, para ahli dapat mendeteksi adanya kelainan yang afisia atau disleksia sejak dini. Pemahaman ini khususnya penting untuk mengembangkan metode terapi bicara dan pendidikan khusus sehingga individu yang mengalami gangguan syaraf tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada prinsip fisik dan sensorik bahasa. Prinsip fisik bahasa berkaitan erat dengan fisik akuistik bunyi yang dihasilkan oleh manusia sebagai alat komunikasi verbal. Bunyi bahasa dipandang sebagai gelombang mekanis yang merambat melalui udara dan karakteristik frekuensi, identitas, dan durasi tertentu. Variasi fisik inilah yang memungkinkan otak membedakan satu fenom dengan fenom lain, serta menangkap nuansa emosional melalui intonasi atau tekanan nada yang digunakan oleh penutur. Dari sisi sensorik, proses bahasa
melibatkan sistem pendengaran yang sangat kompleks untuk menerima dan menerjemahkan bunyi menjadi sinyal saraf. Gelombang suara yang masuk ke telinga diubah oleh kolkea menjadi impuls elektronik yang kemudian dikirim ke korteks auditori di otak. Di tahap inilah sistem sensorik manusia melakukan penyaringan selektif hingga kita mampu fokus mendengarkan suara seseorang di tengah keramaian, sebuah fenomena yang dikenal sebagai cochlear verti effect. Kedua prinsip ini bekerja secara simultan untuk memastikan pesan verbal yang diterima dengan akurat oleh lawan bicara. Gangguan pada aspek fisik maupun sensorik seperti kerusakan pendengaran dapat menghambat seluruh rangkaian pemrosesan bahasa di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kesehatan organ sensorik dan pemahaman terhadap akuistik menjadi fondasi awal yang telah diperlukan dalam memahami makna bahasa secara mendalam. Selanjutnya itu ada mekanisme fisiologis dan neurologis bahasa. Mekanisme fisiologis bahasa menjelaskan bagaimana organ-organ tubuh manusia itu berkoordinasi untuk menghasilkan bunyi. Yang sistematis proses ini juga melibatkan 3 tahap utama, yaitu resepsi untuk menyediakan aliran udara, fonasi melalui getaran pita suara di laring, dan artikulasi di mana lidah dan bibir serta langit-langit mulut itu berbunyi spesifik. Koordinasi biomekanik ini harus berjalan sangat presisi agar tiap bunyi yang keluar sesuai dengan struktur bahasa yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada peran psikologi dalam pembelajaran. Psikologi memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran bahasa karena belajar bahasa bukan sekadar menghafal aturan, melainkan melibatkan kondisi mental dan emosi siswa. Dalam perspektif psikologi kognitif, bahasa dipandang sebagai refleksi dari cara berpikir dan tingkat kematangan intelektual seseorang. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus disesuaikan dengan tahap pengembangan usia agar materi yang disampaikan dapat diserap secara optimal oleh struktur pikiran siswa. Selain aspek kognitif, faktor afektif atau perasaan siswa sangat menentukan keberhasilan dalam menguasai bahasa kedua. Psikologi membantu guru mengenali fenomena kecemasan berbahasa atau language anxiety yang seringkali membuat siswa merasa tegang atau takut salah saat bicara. Dengan memahami kondisi ini, guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih suportif dan rendah tekanan hingga motivasi inisiatif instrik siswa meningkat dan mereka lebih berani untuk mempraktikkan kemampuan bahasanya. Selanjutnya itu ada karakteristik dan sifat bahasa. Bahasa itu sebagai objek kajian utama memiliki karakteristik unik yang membedakan dari sistem komunikasi makhluk hidup lainnya. Salah satu sifat utamanya adalah sistematik, di mana bahasa berjalan berdasarkan pola dan aturan tata bahasa yang diatur. Selain itu, bahasa juga bersifat arbitrer atau mana suka, yang berarti tidak ada hubungan logis wajib antara lambang bunyi dengan nada yang dirujuk, melainkan didasarkan pada kesepakatan sosial komunitas penuturnya. Nah, selanjutnya itu ada perilaku bahasa, yaitu ada reseptif dan produktif. Perilaku bahasa manusia merupakan aktivitas konkret yang melibatkan 2 proses utama yang saling melengkapi, yaitu proses reseptif dan proses produktif. Perilaku reseptif terjadi saat seseorang menerima input bahasa melalui kegiatan menyimak atau membaca, di mana otak bekerja aktif untuk menafsirkan simbol menjadi makna yang dipahami. Sebaliknya, perilaku produktif melibatkan kegiatan berbicara atau menulis, di mana pikiran seseorang itu dikonversi menjadi bentuk verbal atau tulisannya untuk disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya itu ada teori dan tahapan perolehan bahasa. Perolehan bahasa adalah proses alami dan bawah sadar ya, yang dilalui setiap individu untuk menguasai bahasa pertamanya. Terdapat berbagai teori besar yang menjelaskan proses ini, seperti nativisme yang percaya bahwa manusia lahir dengan perangkat pemerolehan bahasa atau LID secara biologis. Di sisi lain, teori behaviorisme menekankan pentingnya peniruan dan penguatan dari lingkungan. Sementara teori interaksionisme itu memandang bahwa bahasa diperoleh melalui perpaduan antara potensi bawaan dan interaksi sosial yang intens.
Nah, selanjutnya itu ada perbedaan individu dan linguistik. Perbedaan individu linguistik menjelaskan mengapa setiap orang itu memiliki tingkat keberhasilan dan kecepatan yang berbeda dalam menguasai suatu bahasa. Salah satu faktornya itu adalah bakat bahasa atau language aptitude, yaitu kemampuan bawaan yang mencakup ketajaman pendengaran terhadap bunyi dan kemampuan mengenali pola tata bahasa. Selain itu, gaya belajar juga sangat mempengaruhi efektivitas mereka dalam belajar. Selanjutnya itu ada problematika berbahasa dan strategi penanganan. Problematika berbahasa dalam pembelajaran khususnya bahasa Arab ya, mencakup hambatan yang terjadi pada 4 kemahiran, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Masalah ini sering muncul, antara lain adalah masalah ini tuh sering muncul ya, antara lain itu keterbatasan kosakata, kesulitan memahami struktur kalimat yang kompleks, sehingga faktor psikolinguistik seperti rendahnya rasa diri. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat teknis linguistik, tetapi seringkali berakar pada kurangnya lingkungan yang mendukung untuk mempraktikkan bahasa secara rutin. Oke, sekian resume dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.